publik menunggu kapan itu Rismon atau melalui PH-nya itu menggelar press conference yang menunjukkan semua dokumennya tadi. Ini penjahat bang, maka kami tampil. Oh ini nggak boleh nih, ini bohong nih ya. Ini orang nggak bisa dibiarin. Dia menggiring publik untuk mempercayai dia, padahal dia pembohong. Ya. Panggilannya si Simon, cuman namanya Rismon Sianipar almarhum. Restoratif justice Ini ternyata Pak Hakim. Bapak minta maaf Diam tahu ya dia. kepada rakyat. Ternyata Pak Hakim, saudara Simon ini sudah meninggal dunia. Ada surat keterangan kematiannya. Ada mayat jadi peneliti. Canggih nggak tuh? Hebat nggak tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang lanjutan kabar mengenai si Rismon yang ibarat pepatah sudah jatuh ketimpa durian pula. Bukan durian bang, ketimpa tangga, yaitu kan pepatah lama. Kalau pepatah sekarang, ya kan, lebih parah ketimpa durian daripada ketimpa tangga. Ya bagaimana tidak gitu ya. Tuduhan kepada Jokowi terkait ijazah palsu ya, sebentar lagi akan mengantarkannya ke balik jeruji besi dalam waktu yang tidak lama gitu. Ijazahnya sendiri ya kan, yang sudah ribuan tahun dia palsu di pinggir jalan hanya bermodal 100 perak untuk fotokopi, sekarang mulai terkuak. Jika selama ini netizen hanya diam saja teman-teman ya, melihat kejanggalan ijazahnya si Rismon yang seperti fotokopian tersebut ya, tetapi tidak dengan sekarang ya. Sekarang si Rismon sudah dilaporkan atas dugaan pemalsuan ijazah. Dulu sudah pernah dilaporkan loh sama Andi Azwan ya, sekarang dilaporkan lagi sama Bang Bil. Yang menarik, ternyata teman-teman ya, bukan hanya netizen, YouTuber Nusantara, Andi Azwan ya, dan Bang Bil ya. Ternyata si RH, si pengacaranya sendiri alias si Reptil Geron itu ternyata juga sudah meragukan ijazahnya si Rismon itu sudah sejak lama. Dan yang menarik ya, selain memalsukan ijazahnya, si Rismon ini juga diduga telah memalsukan akta kematiannya sendiri. Swearin ya, serius, di dunia baru hanya ada di Indonesia seorang manusia yang sudah bergelar almarhum tapi masih bisa meneliti ijazah orang lain dan memfitnah orang lain. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Teman baiknya Andi Azwan konon melaporkan dia ke Polda Metro Jaya karena dianggap tidak memiliki ijazah S3, padahal mengakunya tamatan Yamaguchi University. Dan itu sudah berulang kali, karena itu kita ingin minta klarifikasi. Sebenarnya publik menunggu bukan hanya defensifnya kan. Kalau defense apa bedanya sama Jokowi? Tapi publik menunggu kapan itu Rismon atau melalui PH-nya itu menggelar press conference yang menunjukkan semua dokumennya tadi. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh salah seorang hakim MK Arsul Sani ketika ijazah doktornya dipermasalahkan. Dia press conference, dia tunjukkan tuh sertifikatnya. Walaupun it doesn't mean kalau Anda memiliki sertifikat doktor bahwa Anda dokter beneran. Tapi paling tidak itu menunjukkan bahwa sertifikatnya ada dulu ya kan. Nah, perkara kemudian mau ditelisik siapa Hidetoshi dan lain sebagainya itu soal Miyake ya. Hidetoshi Miike. Iya, dari video yang baru saja kita saksikan teman-teman ya, saya mendapati sebuah
kenyataan gitu, bahwa ternyata bukan hanya si Andi Azwan ya, bukan hanya Bang Bil, bukan hanya YouTuber Nusantara, bukan hanya netizen ya, tetapi juga kubu mereka sendiri. Si Reptil Kirun ya, ini juga mulai meragukan ijazahnya si Krismon ini sudah sejak lama. Mon, kasihan kali aku sama kau ini ya. Ingin terkenal tapi caramu kok salah macam kayak gini, Mon. Aduh, temon. Lanjut. Sertifikat atau ijazah yang kami duga sekali lagi itu palsu. Dan saya memang sudah memantau sejak tahun lalu, namun baru saat ini bisa kita laporkan, mengingat yang dilakukan oleh terlapor sudah begitu masif ketika kemudian tampil di ruang publik. Jadi kami menganggap bahwa ketika beliau juga keluar-keluar soal ada orang yang memiliki ijazah palsu, ketika beliau dengan percaya diri mengatakan bahwa ada orang yang tidak benar melakukan penyetaraan ijazah dari luar negeri, ternyata kita juga hari ini dikagetkan atau semacam kami merasa tertipu bahwa orang ini justru adalah pelaku yang kami duga memalsukan ijazah dan sekaligus tidak pernah melakukan penyetaraan ijazah luar negerinya karena beliau mengaku sebagai lulusan luar negeri Yamaguchi, Jepang. Sekali lagi teman-teman, tentunya Bapak Ibu sudah tahu bahwa yang bersangkutan sudah cukup lama kami mempertanyakan dan kami menganalisa bahkan mengumumkan ke ruang publik bahwa yang bersangkutan diduga memiliki ijazah palsu, yang ijazah ini digunakan untuk membuat pembenaran-pembenaran tidak hanya di ruang publik, tapi pembenaran di meja hijau, pembenaran di persidangan yang notabene-nya harus clear dan bersih dari yang namanya sumpah atau keterangan bohong atau palsu. Apalagi orang yang mengatasnamakan sebagai ahli atau pakar, tapi ternyata identitas akademiknya bermasalah. Ini pesan kami adalah pesan moral sebenarnya, dan setidaknya Anda juga tidak pernah kemudian membuat SK penyetaraan karena memang nggak punya ijazah. Apa yang mau disetarakan? Sementara Anda mengaku di majelis hakim di sidang KIP bahwa Anda sudah melakukan proses itu. Nah, ini penjahat, Bang. Maka kami tampil. Oh, ini nggak boleh nih. Ini bohong nih ya. Ini orang nggak bisa dibiarin. Dia menggiring publik untuk mempercayai dia padahal dia pembohong. Nah, itu, Bang. Jadi bukan soal kita takut Rismon Senipar melempar buku, menjual buku kemana-mana. Enggak, kita nggak takut. Silahkan. Tidak ada juga yang mau mengganggu kerja-kerja seperti itu. Silahkan sekali lagi. Kita hanya tidak mau kemudian ruang publik kita ini dikotori oleh cara-cara seperti itu. Ya, silahkan berjuang ya. Walaupun aku yakin Anda hanya akan kemudian kelelahan. Karena memang yang Anda dapatkan atau yang Anda perjuangkan ini benar-benar lebih cenderung kepada sentimen, kepada tendensi, ketimbang dari fakta-fakta otentik gitu. Nah, ya. Katanya Bang Bil barusan teman-teman ya di bagian agak tengah. Ini penjahat. Nggak bisa dibiarkan. Ya iyalah ya. Makanya saya memang berharap loh sejak awal kasus ini bergulir ya sekira 1 tahun yang lalu lah. Ketika saya mulai menganggap bahwa si Krismon ini sebetulnya bukan seorang ahli digital forensik yang sebenarnya begitu ya. Hanya ahli jadi-jadian dan juga ijazahnya ternyata juga sangat mirip dengan fotokopian di pinggir jalan. Saya berharap agar si Krismon ini tidak hanya dilaporkan atau dijerat hukum terkait pencemaran nama baik Pak Jokowi, tetapi juga harus dijerat terkait dugaan pemalsuan ijazah. Dan saya sekarang sangat bahagia karena ada akhirnya orang yang melaporkan si Krismon. Rasain kau, Mon ya. Lanjut. Sampai akhirnya beasiswanya habis. Ya. Tapi kalau beasiswanya habis, orangnya nggak selesai, kalau di Jepang tuh prinsipnya adalah ya Anda harus bayar. Iya. Anda gagal nih, Anda harus bayar. Ganti rugi. Ganti rugi. Iya. Ya. Dan itu kalau nggak salah, saya lupa apakah ini disampaikan oleh Farhad Abbas di acara tersebut atau saya dengar kemudian ya. Angkanya mencapai ratusan juta rupiah. Nah, Rismon ini pintar tapi. Gimana caranya nih supaya saya nggak bayar kan dan tidak dituntut secara hukum kan, makanya dia buat sertifikat bahwa dia sudah meninggal. itu out of the box itu kan out of the box. Out of the box. Luar biasa pintar sekali iya. Ya karena dia berpikir ya orang Jepang kan kirimin aja surat minta maaf orang ini sudah meninggal kan. Dan ternyata Yamaguchi atau pemerintah Jepang oh iya. Dulu percaya kelihatannya. Percaya. Oh, saya nggak percaya. Sejak awal muncul saya nggak percaya. Kelihatan sekali orang yang benar-benar ahli dan tidak ahli gitu ya.
gimana Bang cara melihatnya? Gini aja ya kan. Ketika kita seorang petani, ya ini petani nih, petani tulen ya, petani penggarap sawah, kemudian bertemu dengan seseorang yang baru kita kenal, mengaku sebagai petani, kan kita bisa melihat apakah omongan dia itu berhubungan dengan pertanian ataukah tidak ya. Ada yang berhubungan dengan pertanian tetapi dipaksakan. Intinya kita bisa menilai lah orang itu benar-benar ahli pertanian ataukah tidak. Kan seperti itu ya toh? Iya, dan saya menilai, saya melihat si Krismon itu bukan ahli digital forensik. Bacotannya itu adalah istilah-istilah yang umum bisa dipelajari oleh orang tanpa harus sekolah. Dari situlah saya meragukannya dan terbukti ya kan. Dan yang paling parah adalah ya sampai akta kematiannya dipalsukan, coba bayangin. Aduh, lanjut. Banyak negara-negara hebat, negara-negara canggih di dunia ini. Tapi ada satu negara yang paling hebat dan canggih di Asia Tenggara. Kalian tahu negara apa itu? Indonesia. Di mana ada mayat jadi peneliti. Canggih nggak tuh? Hebat nggak tuh? Hebat Bang ya, hebat, betul emang hebat ya. Saya meyakini memang kehebatan Indonesia itu tidak hanya pada masa lalunya ya, karena kita selama ini hanya mengagung-agungkan Indonesia ini ya karena kebesaran Majapahit kan seperti itu, kebesaran Sriwijaya. Tidak, Indonesia itu, Nusantara itu sampai sekarang itu masih hebat itu loh, seperti yang disampaikan oleh Bang Budi barusan. Di dunia hanya ada satu di Indonesia ya, orang yang sudah meninggal, yang sudah jadi mayat tapi masih bisa melakukan penelitian, masih bisa bacot di podcast, di talkshow ya kan, di talkshow TV nasional, podcast media sosial ya kan, masih bisa memfitnah, mencaci, memaki. Hebat nggak? Hebat, bener-bener hebat ya. Lanjut. Hari ini persidangan kita dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan. Nanti akan ada penasehatan dari majelis panel. Kami bertiga yang ditugaskan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Mulia, panel hakim, Ya, apakah kami berkenan diberikan kesempatan agar prinsipal menyampaikan sepatah dua patah kata dalam sidang pendahuluan ini? Kalau boleh tiga-tiganya. ini tidak lazim Pak Refli. Iya. Ya. Oleh karena Izin menjawab. mungkin lebih baik Pak, hadirkan sudah izin ada- menjawab yang mulia, Pak Hakim. Iya. Terima kasih atas kesempatannya untuk di sini saya akan menjelaskan sedikit siapa mereka yang mulia. Yang pertama adalah Roy Suryo Jali. Ya, Itu Pak, yang paling kiri Pak, Ya. yang bengong terus. Ya. Ini tunggu dulu. Jangan otaknya Pak, jedengkotnya. Ini tangan kanannya elit partai yang membenci sosok Pak Jokowi. Nggak perlu seorang ahli. Nah ini ngaku ahli. Diam. Mohon maaf Hakim, ini memang suka nyerocos. Yang kedua itu Simon. Ya. Panggilannya sih Simon, cuman namanya Wismon Sianipar Almarhum. Restoratif Justice Ini ternyata Pak Hakim. dan Bapak minta maaf Diam kau, ya diam. kepada rakyat. Ternyata Pak Hakim, saudara Simon ini sudah meninggal dunia. Ada surat keterangan kematiannya. Yo nanti bisa dicek, dilampirkan. Sudah dilampirkan di berkas perkara yang mulia. Bisa. Aku lagi jelasin, nyerocos. Mohon maaf Pak Hakim, sembrono ini bola. Yaitu Simon ini ngaku-ngaku lulusan Jepang Pak Hakim. Cuma dulu Apakah nggak selesai kuliahnya. Entah kenapa kok ngaku-ngaku ahli peneliti. Udah jelas Pak Hakim ya, mohon maaf agak gaduh. Karena mereka memang sukanya bikin gaduh. Yang terakhir Pak Hakim, nun sewu, saya mohon maaf sebelumnya. Itu Tifar itu sebetulnya anak adopsi. Iya, Tifar Yatun aslinya. Ngakunya si dokter. Waktu saya adop itu surat keterangannya ada, ya, surat vaksin, ya kan?
terus surat apa kae Ya. steril ada pakai. Iya, cuma sertifikat kedokteran atau ijazah kedokteran ini nggak jelas. Ya. Iya pakai. Belum ketemu gede, aku adep tuh lagi ditinggal juragan yang lama. Mungkin ngayal Pak Pakai. Iya. Ya. Iya Pakai. Silakan, monggo. Demikian yang bisa saya sampaikan Pakai. Supaya apa? Tidak terjebak, masyarakat tidak terjebak oleh pikiran kotor mereka, niat busuk mereka Pakai. Ini latar belakangnya politik. Ya. Iya Pakai. Iya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Tifa, ntar pulang. Temu Bapak. Terima kasih. Dengan Saya demikian, Pakai, mohon maaf. sidang pendahuluan dengan Iya, ini saya baru mendapatkan inspirasi teman-teman ya setelah melihat video yang barusan ini. Jadi memang kita sudah sebetulnya itu tidak salah gitu ya, tidak berlebihan dan layak untuk memberikan gelar kehormatan kepada Krismon ini sebagai sebuah gelar kehormatan terakhir gitu ya. Apa itu Bang? ALM. Apa itu Bang? ALM almarhum. Hah? Iya. Jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya, bahwa ya kan dalam video yang barusan kita saksikan ini kan Hakim MK ya, Ketua Hakim MK Seadil Isra itu seolah-olah mempertanyakan lah si Dewa Panji itu siapa, si Krismon itu siapa. Nah, disampaikan oleh netizen barusan bahwa si Krismon itu adalah almarhum itu gelarnya. Mantap ya. Gimana teman-teman, sependapat nggak? Kalau si Krismon ini diberi gelar almarhum karena faktanya memang dia sudah punya surat akta kematian itu. Ada aja orangnya yang satu ini ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.